Oke, ya kita akan bahas untuk SMAT UI ya dengan kode yang sama seperti matematika IPA ya. Dan nanti kimia mungkin kita bahas untuk kode 416 fisika ya. Nah, dari nomor 31, nah di sini ada sebuah sistem ya, sebuah sistem yang ada balok ya kan, ada 2 biji dan katrol. Nah, but be careful ya kalau misalnya ada katrol seperti ini. Kita lihat dulu apakah masa katrolnya dihitung atau diabaikan. Karena kalau dihitung itu beda sendiri caranya, dan kalau nggak dihitung atau diabaikan beda sendiri. Nah, sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 dan yang dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa M. Oke, yang digambarnya seperti ini. Kemudian koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan BJ adalah K. Oke, berarti yang di BJ-nya ini kasar ya. Sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol, ini berarti artinya ya udah meluncur kayak biasa tanpa ada something gitu ya. Masa tali dapat diabaikan, masa talinya doang ya, tapi masa katrolnya masih hitung. Katrol berbentuk cincin homogen. Oke. Di sini kalian harus ini ya, perhatiin ya. Soalnya bisa aja katrolnya bentuknya yang lain. Energi katrol setelah sistem bergerak selama T. Berarti di sini kita tahu bahwa katrol di sini adalah tetap posisinya dan bergerak, sehingga untuk energinya yang kita perlu adalah energi kinetik. Ya. Dimana berhubung karena ini merupakan bermassa dan mempunyai jari-jari, maka ini pasti pakai ada hubungan sama momen inersia energi kinetiknya. Jadi setengah I dikali omega kuadrat. Berarti yang harus kita cari pertama adalah, nah di sini katrol berbentuk cincinnya itu, dan di sinilah ada clue sebenarnya I sama dengan setengah mr kuadrat ya. Nah itu ada daftar-daftar momen inersia dengan berbagai bentuknya, yang kayak misalnya bola pejal, terus habis itu segala macam ya, itu banyak ya. Ada setengah mr kuadrat, ada 2/5 mr kuadrat dan segala macamnya ya. Tinggal kalian cari di Google daftar momen inersia benda tegar, begitu aja. Nanti dalam bentuk tabel biasanya dia ada gambarnya, ada momen inersianya. Nah, berarti sebelum kita nyari ke sini, nah di sini kan ada T, ada omega. Nah, tapi sebelum lanjut ke intinya, di sini kita tahu bahwa setiap kalau fisika kalau udah ada model kayak gini, gambar diagram gayanya. Ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa semua benda kalau itu pasti punya yang namanya berat, dan always berat itu akan selalu ke bawah, ya, menuju pusat bumi. Jadi di sini adalah W2 sama dengan M2 kali G. Nah, but be careful. Nah, sekarang yang kita hitung adalah sebuah variabel, bukan dalam bentuk angka. Nah, itu yang mungkin nanti akan sedikit rumit karena ya you know lah ya. Dalam perhitungan itu kalau dalam persamaan tuh paling ribet, paling males ya. Karena banyak banget. Nah, kemudian untuk yang di W1 di sini juga sama ada ya. W1 sama dengan M1 kali G. Nah, semua benda kalau berhubungan langsung dengan suatu bidang, maka bidang itu akan memberikan gaya balik sebesar N. Ya. Sebesar N atau gaya normal. Nah, berhubung ke atas dan ke bawah tidak bergerak ya. Jadi dari sini langsung kita hitung aja untuk sigma FY1 sama dengan 0. Berarti N dikurang W1 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W1. Berarti di sini N-nya setara dengan M1 kali G juga. Nah, terus habis itu kan benda ini kan karena udah begini ya, menggantung, dan kita beranggap bahwa M2 itu lebih berat, even though atau walaupun M1-nya kelihatan lebih gede, maka geraknya kita anggap seperti ini dulu. Nah, oke, berarti di sini kita punya gerak atau benda yang arahnya ke kanan sehingga mempunyai gaya gesekan, katanya ada kasar ya. Nah, gaya gesek itu ke sini sebesar Fg. Nah, oke, sebesar Fg. Kemudian ada lagi nggak kira-kira gaya lagi? Ada. Yaitu apa? Ingat, karena tali tegang ya, berarti ada tegangan tali. Nah, berhubung di sini kita sebut saja dulu T2. Nah, dan di sini adalah T1. Ya. T1 dan T2.
Nah, karena berhubungan nggak langsung dalam ada katral yang udah bermassa, maka kita nggak bisa langsung bahwa T1 sama T2 itu sama. Jadi tetap kita tulis seperti ini. Kemudian di sini ada jari-jarinya ya, sebesar R. Nah, oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah, kan kita tahu bahwa untuk menyelesaikan soal ini kita harus setengah sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, berhubung I-nya kan udah bisa udah ada ya, setengah mr kuadrat atau massa katrol ya lebih tepatnya. Nah, tapi omeganya belum ada. Nah, gimana omeganya? Nah, di sini kan karena berhubung sudah bergerak selama T, maka di sini yang kita bisa pakai adalah omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T ya. Rumus GMBB yang pertama. Sebenarnya mirip ya sama GLBB yang cuman VT sama dengan V0 plus AT. Cuman karena di sini gerak melingkar maka jadi omega dan A-nya jadi alfa. Nah, untuk omega T-nya itu sendiri, nah berarti karena omega T sama dengan di sini kan katanya sistem bergerak dari keadaan diam, berarti omega 0-nya 0. Alias berarti katrolnya belum muter. Nah, ditambah alfa kali T, berarti omega T itu sama dengan alfa kali T. Nah, berarti di sini kita harus coret-coretan dulu, nyari alfanya gimana. Gitu ya. Cari alfanya gimana. Nah, di sini berarti kita tinjau benda 1, 2 dan massa katrolnya. Yang pertama, dari tinjau benda 1 dulu ya. Dari tinjau benda 1, benda 1 itu bentuk kurang lebihnya atau sistem diagram gayanya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini ditarik sebelah kanan sebesar T1, kemudian ditarik ke kiri sebesar gaya gesek, dan ke bawah ada W1, dan ke atas sebesar sebesar N. Nah, dan sistemnya bergerak kan, berarti sigma F1 ya, lebih tepatnya karena di sini berhubung dengan 1 dulu, sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Nah, di sini sigma F-nya adalah T1 dikurang Fg sama dengan M1 dikali A. Nah, T1 sama dikurang, ingat ya, Fg itu kan apa? Mu kali mu dikali N sama dengan M1 kali A. Berarti T1-nya di sini dikasih tahu bahwa koefisien geseknya merupakan antara balok dengan ini adalah K. Berarti di sini K dikali M1 kali G sama dengan M1 kali A. Ya udah, biarin dulu aja. Karena kan nggak bisa diapa-apain. Nanti dirubahnya jadi kayak gimana ya tergantung sama persamaan yang lain ya. Tinjau benda 2. Oke, ini persamaan pertama ya. Tinjau benda 2. Benda 2 itu cuma ngegantung doang. Begini. Ingat ya, ini kan arah geraknya ke kanan sini ya, yang ini. Kalau ini arah geraknya ke bawah berarti. Nah, ini ke bawah sebesar W2, ke atas sebesar T2, gitu ya. Nah, berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sehingga W dikurang T2, ya W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Ini M2 kali G dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Ini adalah persamaan keduanya. Nah, ingat, persamaan ketiganya di sini diambil dari tinjau katrol. Tinjau katrol. Di sini tinjau katrol kan katrolnya bentuknya seperti ini. Kemudian berhubung di sini ketarik sama T2 dan di sini ketarik sama T1 gitu ya. Nah, kemudian punya jari-jari sebesar R gitu ya. Punya jari-jari sebesar R sehingga kemudian dan bergerak gitu ya. Bergerak berarti memenuhi hukum 2 Newton tentang inersia. Yang dimana sigma tau itu adalah I alfa kan ya. Atau sigma tau ya, sigma tau sama dengan F kali R. Nah, dimana tau itu juga bisa I alfa ya. Nah, I alfa sama dengan F kali R. Nah, dimana I-nya ini kan kita masukin ya, setengah MR kuadrat dikali alfa sama dengan F-nya itu adalah T2 dikurang T1 dikalikan dengan R. Sehingga di sini kita bisa coret ya. Berarti
T2 dikurang T1 sama dengan setengah MR alfa ya. Nah dari sini kan ini kita dapat persamaan ya. Nah ini nanti jawabannya adalah yang E ya. Nah jadi kalian ini dulu ya, tandain dulu. Nah dapat E dari mana? Nah oke. Ini apa namanya ya? Tadi sebelumnya saya coret-coret dulu E ya jawabannya. Cuma nanti kita sekaligus ini yang penting nanti jawabannya sesuaikan aja sama mana yang jawabannya karena ini nggak muat ya. Oke, yang penting biar tahu aja prosesnya kerjanya gimana. Nah ini adalah persamaan ketiga. Nah di sini kan kita nggak butuh T2 atau T1 kan. Dari 3 persamaan ini kita bisa kerjain seperti apa? Nah atau ini dulu ya bentar. Ini langsung masukinnya berarti ini nanti setengah EK sama dengan setengah kali setengah MR kuadrat dikali omega atau alfa kali T pangkat 2 gitu ya. Nah berarti EK sama dengan EK sama dengan 1/4 MR kuadrat alfa kuadrat kali T kuadrat. Berarti kan permasalahannya di alfa ya. Oke. Nah dari sini kita bisa cari coretan yaitu adalah ini. Dari persamaan 1 dan 2 dan 3 itu sekaligus kita kerjanya. T1 dikurang M1 kali G kali K ya sama dengan M1 kali A. Terus kemudian M2 kali G dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Terus kemudian di sini T2 kurang T1 sama dengan setengah MR alfa gitu ya. Ini kita tambahkan sehingga ada yang dicoret dong pasti. Nih, ini cara sama ini cara sama ini. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa di sini M2 dikali G dikurang M1 kali G kali K sama dengan M1A ditambah M2A tambah setengah MR alfa. Nah, dari sini kita sama-sama ini kita keluarin G-nya itu dulu. Berarti G atau M2 dikurang M1K dikalikan dengan G sama dengan M1 tambah M2 kali A tambah setengah MR alfa. Dan kita tahu bahwa ada rumus A sama dengan AT itu sama dengan alfa R. Berarti di sini M2 dikurang M1K dikali G sama dengan M1 tambah M2 kali alfa R ditambah setengah M alfa R. Berarti M2 dikurang M1K dikali G sama dengan gitu ya. Berarti ini M1 tambah M2 tambah setengah M dikali R alfa. Ya. Nah, berarti nyari alfanya sama dengan berarti M2 dikurang M1K kali G per M1 tambah M2 tambah setengah M dikali R sama dengan alfa. Ya udah, berarti alfa yang bakal kita masukin adalah ini. Ya. Berarti EK sama dengan 1/4 MR kuadrat dikali. Nah, ya. Ini nih. Nah, berarti ini R kuadrat berarti alfanya adalah, ini langsung kita pangkatin 2 aja ya. Berarti hasilnya adalah bentar dulu. Enaknya gimana ya? Ini dikali T kuadrat nanti. Ya. Dikali T kuadrat sehingga ini jadinya M2 kurang M1. Bentar dulu. Bentar ya. M2 kurang M1 kali K kali G per M1 tambah M2 tambah setengah M kali R pangkat 2 dikali T pangkat 2. Sehingga EK-nya sama dengan 1/4 MR kuadrat gitu ya. 1/4 MR kuadrat dikalikan dengan yang namanya M2 kurang M1 kali K kuadrat dikali G kuadrat per M1 tambah M2 tambah setengah M pangkat 2 dikali R kuadrat
dikalikan dengan T kuadrat. Sehingga ada yang bisa dicoret nih. Cepret gitu ya. Sehingga kita ketemu bahwa EK sama dengan 1/4 M. Nah, ini berhubung tadi jawabannya adalah ada yang sekaligus ya. Jadi ini 1/4 dikali M dikali G kuadrat dikali T kuadrat dikalikan dengan yang ini nih. Yang ini nih kita jadiin 1 kurungnya kan tadi. Nah, sehingga jadinya M2 dikurang M1 kali K per M1 tambah M2 tambah setengah M pangkat 2. Itulah jawabannya. Ya, ternyata benar ya jawabannya. Kalau yang nomor 31 jawabannya adalah yang E, yang tadi. 1/4 M G kuadrat T kuadrat dikali M2 kurang M1K di per M1 tambah M2 ditambah setengah M atau M per 2. Nah, pangkat 2. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terkecuali kalau emang misalnya kalian nggak mau pakai cara kayak gini dan ada rumus cepatnya, ya monggo, saya nggak ngelarang. Tapi di sini biar belajar konsep dasarnya atau konsepnya terlebih dahulu. Yang penting paham tuh bagaimana cara menguraikannya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba soalnya dirubah pertanyaannya atau apapun yang dirubah, kalian nggak bingung gitu ya. Oke, soalnya gini. Mungkin untuk soal seperti ini ya, untuk yang kayak misalnya masanya di katrol dihitung dengan ada gaya gesek, itu ada rumus sendiri. Kalau tanpa ada gaya gesek juga ada rumus sendiri seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 32. Oke, ini soal nomor 32-nya ya. Nah, nomor 32-nya adalah rangkaian listrik ya disusun dengan sedemikian rupa dengan tegangan total 8 volt dengan hambatan yang pertama 2 ohm, yang kedua 1 ohm, dan ketiga 2 ohm, dan disusun secara paralel seri ya. Dan dimana kalau kita lihat ini di luarnya atau secara keseluruhan tuh disusun seri ya. Karena kan nyamping gitu ya, nyamping. Kalau dari A ke C itu nyamping. Sedangkan baru di dalam serinya nih yang ini baru disebut paralel. Jadi ada ini ya. Ada 3 hambatan dan 2-nya disusun paralel, dan dari 2 paralel itu kalau disederhanakan dengan R1 disusun seri. Oke. Kemudian dirangkai seperti pada gambar, ditanya tegangan pada R1, berarti ditanya adalah V1-nya berapa gitu. Nah, jadi untuk V1 itu sama aja kalau dalam di gambar itu kan ada huruf AB ya, berarti V1 itu sama dengan VAB ya sebenarnya. Jadi tegangan yang lewat di sini itu sama aja dari A ke B sebenarnya. Jadi kalau ditanya dari A ke B itu ya V1 sebenarnya. Ya. Oke, karena berhubung udah diketahui gambar seperti ini, nah sebenarnya ada 2 cara ya sebenarnya untuk menghitung V1 di sini. Lebih pedenya yang mana? Oke, cara pertama itu kalau kalian mau ngitung V1 itu kan berarti kan VIR ya rumusnya. VIR V1 berarti V1 sama dengan I kali R. Nah, berhubung karena ini dispesifikkan V1 alias berarti tegangan di 1 itu adalah arus di 1 dan hambatan 1. Tetapi yang belum kita cari adalah I1-nya. Arus yang mengalir pada di hambatan 1 itu berapa? Nah, berarti kita harus jangankan nyari I1, I total aja belum, benar nggak? Nah, jadi di sini kan pasti ada I total ya. Di sini I total. I total, ini lewat I total, di sini lewat I total, dan ini bakal lewat jadi satu lagi, kemudian baru muter balik seperti ini. Itu untuk I totalnya. Berarti dari sini kita bisa bilang bahwa yang dilewatin di I1 itu adalah I total ya. Oke, berarti cari I total terlebih dahulu. Nah, dimana berarti V total sama dengan I total kali R total. Nah, berarti V totalnya udah ada, betul. I totalnya yang dicari. Tapi R totalnya belum ada. Berarti cari dulu R totalnya. Nah, berhubung nyari R total itu adalah sederhanakan dari dalam keluar. Nah, berarti kita cek dulu. Dari dalam itu ada paralel antara R2 dan R3. Disusun paralel. Berarti 1 per R23 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 ya.
Jadi 1/R23 sama dengan 1/R2-nya adalah 1 ditambah 1/2. Berarti 1/R23-nya sama dengan ini per 2, 2 tambah 1. Jadi 1/R23-nya itu sama dengan 3/2. Tapi ingat, yang ditanya adalah R23-nya ya, yang kita cari. R23-nya berarti 2/3 ohm. Nah, kemudian baru R1 dan R23 yang sudah kita hitung disusun seri. Nah, barulah ketemu R totalnya kan. Berarti R totalnya sama dengan R1 tambah R23. Karena disusun seri itu tinggal ditambah aja. Nah, berarti R totalnya sama dengan R1-nya adalah 2 ditambah 2/3. Jadinya berarti R totalnya sama dengan 2/3. Atau sama dengan 8/3 ya. 8/3 ohm. Ya udah, tinggal masukkan ke dalam sini ya. Oke. Nah, berarti V totalnya ada 8 dan I totalnya adalah yang dicari dikali 8/3, maka kita udah tahu nih ya pasti I totalnya sama dengan berapa. I totalnya sama dengan 8 dibagi 8/3. Berarti I totalnya sama dengan 8 dikali 3/8. Coret-coret 1 sama dengan 3 ampere. Nah, berhubung, jadi gini ya, kalau mau nyari misalnya dispesifikan lagi sampai ke yang paralel. Nah, beda ya. Jadi untuk mencari V secara spesifik sama I secara spesifik itu beda dengan jadi kebalikan dari proses R itu sendiri. Kalau R itu adalah dari dalam keluar, tapi kalau cari V sama I secara spesifik berarti dari luar ke dalam. Ya udah, berarti untuk mencari I1, I2, I3 tuh bisa seperti begini. Jadi R1 dan R23 disusun seri kan. Nah, berhubung karena disusun seri, maka di sini kita bisa bilang I1 sama dengan I23 sama dengan I total. Sama dengan 3 ampere. Makanya tadi saya bilang kenapa I1 itu sama dengan I total ya karena disusun seri gitu. Kemudian dari R2 dan R3 dari yang R23 ini disusun paralel. Nah, kalau disusun paralel ini pakai perbandingan karena nggak sama. Jadi I2 banding I3 itu sama dengan 1/R2 banding 1/R3. Jadi I2 banding I3 sama dengan 1/1 dibanding 1/2. Berarti I2 banding I3 ini lebih gedean yang kiri ya daripada yang kanan. Jadi 2 banding 1. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat info jawaban untuk I2-nya adalah 2/2 tambah 1 kali. Karena ini kan R23-nya ngambil dari sumber yang I23 ya. Jadi dari sini nih ya, dari si ini. Nah, berarti ngambilnya ini. Nah, R23-nya kan begini. R2 dan 3 disusun paralel. Berarti sumbernya dari sini. Nah, jadi ngambil sumbernya tuh dari sini ya, untuk I2 dan I3. Oke, berarti dikali 3 sama dengan 2 ampere kan. Nah, berarti sisanya I3 sama dengan 1 ampere. Nah, ya udah baru nanti ditanya spesifik lagi V-nya berapa, ya tinggal masukin ke rumus V sama dengan I kali R gitu. Ya udah tinggal masukkan. Berarti V1 sama dengan I1-nya adalah 3 dikali R1-nya adalah 2. Berarti V1-nya sama dengan 6 volt. Nah, ada kan jawabannya yang C gitu ya. Jadi ini cara pertama ya, dimana pakai rumus Veer, kemudian harus kita cari dulu I-nya dulu ya totalnya. Habis itu baru nyari spesifiknya, baru kita masukin balik lagi untuk mencari tegangan. Atau cara yang kedua, kalian boleh seperti ini ya. Oke, jadi kalau ini intinya kita bicara secara umum dulu ya. Nah, jadi secara spesifik baru secara umum baru dibalikin lagi. Tapi kalau di cara kedua ya, untuk cara kedua ini kalian bisa seperti ini. Cara kedua ini karena kan kita udah tahu ya tadi bahwa untuk mencari hambatan ini ya, kan tadi dari dalam keluar. Kalau nyari spesifik dari luar ke dalam. Dari sini kan kita udah dapat bahwa info bahwa R1 dan R23 ya, R23 nih, ini yang paralel ini R23
dan yang ini adalah R total. Nah, berarti dari yang luar itu adalah R1 dan R23 disusun secara seri. Nah, di mana kalau R1 dan R2 disusun secara seri, kalau untuk tegangan itu nggak sama. Ya, berarti ingatnya gini, kalau misalnya di seri itu I-nya sama, pasti V-nya beda. Begitu juga sebaliknya, kalau di paralel V-nya beda, V-nya sama, I-nya yang beda. Sehingga di sini kita bisa V1 banding V23 itu akan berbanding dengan cara menghitung si R-nya. Jadi sama dengan R1 banding R23. Tapi permasalahannya kan R23-nya belum ada gitu kan ya. Nah, jadi gini, karena kita mau spesifikin untuk R1-nya aja ya. Nanti tapi kita nggak apa-apa nih. Untuk R2 dan R3 disusun paralel. Nah, kalau disusun paralel berarti V2 sama dengan V3 sama dengan V23. Nah, nanti jawabannya ketemu nih berapa volt. Nah, oke. Berhubung tadi berarti dari sini kita harus untuk R-nya ya, nyari R totalnya itu berarti kan pertama tadi adalah R2 dan R3 disusun paralel. Ya, disusun paralel. Kemudian berarti 1 per R23 sama dengan 1 per R2 dibanding 1 per R3 ditambah 1 per R3 sama dengan ini 1 per R23 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2. Berarti 1 per R23 sama dengan 1 ini per 2 tambah 1. 1 per R23 sama dengan berapa? 3 per 2. Berarti dari sini R23-nya adalah 2 per 3 ohm. Nah, berhubung karena kita nggak butuh totalnya, ya udah. Berarti dari sini untuk V1 banding V23 sama dengan R1-nya 2 dibanding 2 per 3. Nah, otomatis kan lebih gedean yang di sebelah kiri ya. Nah, berarti ini kita sederhanain dulu aja. Kita sederhanain dulu aja untuk V2 dan V3 ya. Ini 2 banding 2 per 3. Jadi V1 banding V23 sama dengan 6 banding 2. Ya. Kan sama jadi sebenarnya tuh ini begini lah. 2 banding atau per 2 per 3 supaya bawahnya nggak ada pecahan, berarti bawahnya dikali 3, atasnya kali 3. Sehingga jadinya 6 per 2. Dari sini, maka kita ketemu bahwa V1 itu sama dengan 6 per 6 tambah 2. Karena berhubung ini ngambilnya dari total, maka V total yang kita pakai untuk sumbernya. Berarti dikali 8 sama dengan 6 volt. Tuh, sama kan jawabannya? Seperti itu. Jadi V1-nya jawabannya 6 volt. Nah, sisanya V23-nya ya berarti 2 per 6 tambah 2 dikali 8 ya jawabannya 2 volt. Sehingga dapat dikatakan bahwa V2 dan V3 itu sama dengan V23 sama dengan 2 volt. Kalau tadi kita pakai untuk cari I dulu gitu ya, cari I-nya dulu, kemudian baru kita kalikan dengan R, nanti jawabannya sama-sama 2 volt kok. Gitu ya. Jadi terserah kalian lebih mentingin ke nggak ada yang salah ya di sini, nggak ada yang salah. Untuk cara 1 boleh, cara 2 ya boleh. Lebih pede yang mana, lebih ngerti yang mana, itulah yang kalian pakai. Untuk masalah cepat apa enggaknya itu nanti tergantung kebiasaan kalian dalam mengerjakan soal. Makanya semakin terbiasa itu bakal semakin cepat, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 33. Oke, ini untuk soal nomor 33-nya. Jadi ada sebuah rangkaian, terus habis itu ada sebuah batang konduktor AB dengan massa M-nya ya. Batang konduktor dengan bermassa M meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor yang terpisah sejauh L gitu ya. Dari sini ke sini itu adalah L-nya. Oke. Ujung kiri rel dihubungkan dengan sebuah hambatan R sehingga membentuk sebuah loop sesuai dengan pada gambar, dan loop berada di atas medan magnet. Nah, medan magnet seragam B dengan arah tegak lurus dengan bidang loop. Oke, jadi ini kurang lebih ada hubungannya dengan yang namanya gaya Lorentz ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa di sini kan geraknya ke kanan gitu ya, geraknya ke kanan seperti ini. Jadi di sini berarti ada hubungan dengan listrik gitu ya, pasti ada hubungan dengan listrik. Kemudian di sini ada arusnya. Nah, di mana kan di sini disebabkan sebenarnya kan ada elektron-elektron yang mengalir ya, atau muatan-muatan yang mengalir dalam dalam rangkaian ini.
Nah, cuman arahnya ke arah mana gitu ya. Di sini ada elektron. Oke, berarti kan karena berhubung elektron ini gitu ya, kan kalau kita pakai kaidah tangan kanan untuk yang seperti ini gitu ya. B-nya masuk ke dalam, kalian masukin ke dalam. Terus ingat, karena berhubung ini elektron, maka gaya Lorentz-nya akan pasti berlawanan dengan si arah gaya geraknya. Ya. Oke, gaya Lorentz-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pakai kaidah tangan kanan, kalian masukkan atau mungkin pakai begini boleh atau yang begini boleh. Kalau yang begini, jari telunjuk kalian itu memasukkan ke dalam suatu bidang ya, terserah mau ke laptop kalian, ke HP kalian atau mau kemana. Terus habis itu arahkan jari tengahnya itu untuk F-nya itu adalah ke kiri sesuai dengan gambar. Nah, terus habis itu arah I-nya atau jari jempolnya kemana? Ke atas ya. Nah, ke atas berarti di sini nih arahnya ke sini gitu untuk I-nya. Jadi I-nya tuh muternya seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Nah, gitu loh. Ya udah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Padat. Terus habis itu jadi di sini kita tahu bahwa arah arusnya tuh dari B ke A ya. Dari B ke A pada T sama dengan 0, batang AB mulai bergerak ke kanan dengan kelajuan V0. Kalor yang dihasilkan. Nah, berarti di sini kalor yang dihasilkan itu ya, kalor yang dihasilnya untuk nomor 33 ini, kalor yang dihasilkan akan setara dengan yang namanya energi listrik. Ya. Jadi dimana kan kita tahu bahwa sebenarnya konsep energi itu ya, energi itu banyak ya, ada energi kalor ya, cuman kurang lebih energi kalornya ini diakibatkan oleh apa? Oleh energi listrik ya. Jadi kalornya ini kalor yang dihasilkan disebabkan oleh energi listrik. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa dengan menganggap bahwa tidak ada energi listrik yang terbuang ya, atau yang kalor yang terbuang, jadi kita menganggap bahwa Q sama dengan W listrik. Nah, jadi energi listrik. Nah, di mana untuk energi listrik ini menyebabkan apa? Nah, kan kalau biasanya kalau untuk rumus energi listrik itu biasanya apa? P per T kan? Karena apa? Joule per sekon ya. Joule per sekon watt. Berarti kebalik ya. P kali T ya. W itu sama dengan P kali T. Kalau P baru W per T. Nah, untuk W sama dengan P kali T, tapi permasalahannya adalah di sini tidak membicarakan tentang tegangannya berapa segala macam. Berarti di sini energi listriknya yang kita bicarakan adalah si batangnya ini. Nah, di mana berarti energi listrik ini menyebabkan gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis energi listrik ini menyebabkan batang ya, batangnya bergerak. Batang bergerak. Sehingga karena berhubung batangnya bergerak, dan kita tahu bahwa untuk usaha itu kan bisa, atau energi ini bisa untuk usaha ini perubahan energi gitu ya. Bisa kita kaitkan dengan W sama dengan delta E. Nah, berarti menyebabkan batang bergerak, di sini terjadi perubahan yang namanya energi kinetik. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa kalor yang dihasilkan itu setara dengan energi listrik, dan energi listrik itu menyebabkan benda bergerak, sehingga yang kita bisa hitung adalah delta EK-nya. Ya. Sehingga Q-nya sama dengan setengah EK2 dikurang EK1 gitu ya. Dikurang EK1. Nah, kemudian Q sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat atau MV1 kuadrat. Nah, katanya kan di awalnya ini diem ya, karena belum bergerak sama sekali. Ketika dihubungkan barulah bergerak gitu ya bahasanya. Jadi di sini Q sama dengan setengah dikali M. V2-nya itu adalah V0-nya sendiri. V0 kuadrat dikurang 0. Karena berhubung di awalnya itu kan diem. Jadi itu di sini ngebahas tentang karena ada energi listrik dari yang batangnya masih diem sehingga batangnya bergerak dengan kecepatan V0. Jadi yang kita bahas tuh di situnya aja gitu ya. Oke, berarti di sini Q sama dengan atau secara bahasa begini.
Ini bisa selain kayak gitu atau gini, di awal bendanya diam, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan, karena di sini tidak bahas kecepatannya bertambah cepat, alias berarti di sini terjadi kegiatan GLBB, gitu ya. Ini terjadi GLB saja ya, gerak lurus beraturan saja. Sehingga V yang ada di sini, Vt di sini pasti bakal setara dengan V0 gitu. Ya, jadi akan sebanding dengan V0-nya. Jadi Vt di situ sama dengan V0 gitu. Ya, sehingga V2-nya saya bikin V0. Kemudian untuk yang awalnya dari diem ya kan, dari diem dia belum bergerak sama sekali. Nah, berarti Q-nya sama dengan setengah mv0 kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor 33 jawabannya D. Jadi kalian harus belajar coba menghubungkan seperti ini. Kalor itu karena berhubung, kan biasanya kalau kalor itu rumusnya apa sih? Q/MC delta T ya kan? Atau Q sama dengan C delta T. Nah, tapi berhubung karena ini tidak ada, ya udah kita nggak bisa pakai. Nah, kita hubungin dengan apa? Kalornya itu disebabkan oleh energi listrik. Jadi di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berarti energi panas yang dihasilkan itu sama dengan energi listrik. Nah, energi listriknya ini, ya berhubung energi listriknya ini mengubah atau menyebabkan benda bergerak, berarti perubahan energi listrik yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetiknya si batang. Nah, jadi kesimpulannya kalor sama dengan energi kinetik batang. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 34. Oke, nomor 34. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter dari cermin, dari sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin. Agar bayangan dapat dilihat jelas. Oke, jadi di sini ditanya ada tidak buram ya pada layar juga. Jadi bayangannya jelas. Jadi kelengkungannya berapa? Jadi yang ditanya itu adalah R, gitu ya. Oke, berarti yang diketahui bahwa S-nya itu adalah jarak bendanya adalah 10 cm. Dan di sini kita menggunakan positif. Kenapa? Karena ada di depan cermin ya. Karena di depan cermin. Kemudian untuk ada lagi adalah S-aksen. Jadi sebenarnya kan kita tahu ya bahwa layar ini digunakan untuk agar dapat bayangan jelas dan tidak buram pada layar. Berarti di sini layarnya itu berfungsi sebagai layar sebagai tempat bayangan. Ya. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa S-aksennya alias jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak layar ke cermin. 3 meter. Nah, di sini saya pakai 3 plus 3 meter. Kenapa? Nah, because ya, karena kalau misalnya, jadi ini sama S-aksennya sama dengan plus 300 cm. Ya kan, karena kan kalau dari meter ke cm kan dikali ya, jadi dikali 100. Nah, jadi di sini kita bisa bilang karena bayangannya jelas dan tidak kabur. Jelas dan tidak kabur ini berarti S-aksennya harus positif gitu ya. Sehingga ditanya adalah R. Ya udah, jawab dimana untuk R itu sama dengan 2F. Nah, sehingga kita harus cari F-nya dulu. Gimana caranya? Caranya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, sehingga 1/F sama dengan 1/10 ditambah 1/300. Jadi 1/F sama dengan per 300. Ini jadi 30 ya, karena bawahnya dikali 30. Tambah 1, jadi 1/F sama dengan 31/300. Berarti F-nya adalah 300 per 31 cm. Berarti masukkan ke dalam sini, maka R-nya akan setara dengan 2 dikali 300 per 31. Jadi R-nya sama dengan 600 per 31. Maka R-nya itu equal to 19,4 cm. Kurang lebih seperti itu.
Jadi kurang lebih sekitar 19,4. Sebenarnya 19,4 lebih ya. Ya udah. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Jadi kalian harus perhatikan bendanya ada di mana, ya kan? Terus make sense ya kalau misalnya di sini F-nya positif, karena kalau misalnya kita gambar cermin cekung gitu ya, kita gambar cermin cekung itu seperti ini. Ini bagian belakangnya, maka F-nya akan ada di sini dan 2F-nya ada di sini, sehingga sesuatu yang ada di depan cermin ini pasti bakal bernilai positif gitu ya. Nah, jadi karena berhubung F-nya ada di depan cermin gitu ya, ada di depan cermin, maka nilai F-nya positif sesuatu. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 35. Oke, untuk soal nomor 35, seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang alfa adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 per Kelvin. Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari yang suhunya 35,7 derajat Celcius membaca pengukuran sebesar 35,794. Tapi di sini ada yang agak aneh ya. Kenapa? Pita panjangnya 50 meter tapi yang dibaca 35,794. Wajar. Jadi pita pengukurnya itu panjangnya 50, cuman dipakai buat ngukur ya kebacanya 35,794. Ya no problem dong. Ya udah. Berarti dari nomor 35 ini yang diketahui adalah pertama alfanya 1,2 kali 10 pangkat 5 per Kelvin. Kemudian dengan T yang pertama adalah 20 derajat Celcius, kita nggak tahu nih baca pengukurannya berapa. Tapi yang kita tahu adalah dengan T-nya 35,7 derajat Celcius, maka panjang yang dibaca atau pengukuran yang dibaca itu adalah 35,794 meter. Oke, berarti yang ditanya sebenarnya panjangnya terukurnya berapa sih? Alias berarti L0-nya berapa? Oke, yaudah kita jawab. Di sini kan rumus LT itu sama dengan L0 tambah delta L. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus yang ini boleh. Kemudian kalian nyari delta L-nya sama dengan L0 kali alfa kali delta T dulu. Juga nggak apa-apa, baru dimasukin. Atau nanti kalian pakai rumus jadi. Nanti ada ya. Nanti versi keduanya deh saya kasih. Nah, di sini delta L-nya sama dengan L0-nya kita bikin L0 dikali alfanya itu 1,2 kali 10 pangkat min 5. Nah, berhubung kan ini Kelvin nih. Ini Celcius. Perlukah kita rubah? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau misalnya di sini kalau kita rubah jadinya untuk T1 ya. Untuk T1 di sini kalau kita rubah jadi Kelvin jadinya 293 Kelvin. Karena ditambah 273 ya. Nah, untuk T2-nya sama dengan 273 ya. 273 ditambah dengan 35,7 berapa tuh? 273 ditambah 35,7. Jadinya 308,7 ya. 308,7 Kelvin. Nah, ini kalau kita ubah 308,7 dikurang 293 pasti hasilnya akan sama dengan kalau 35,7 dikurang 20 ya. Alasannya kenapa? Karena gini, ketika T2 kurang T1 misalkan, di sini saya bikin 35,7 ditambah 273, kemudian ini dikurang 20 tambah 273, kan ini jadinya 35,7 dikurang 20 kan 15,7 ya. Nah, ini habis nih, karena kan ini kurang ini. Sisanya berarti 15,7 doang. Jadi di sini pasti jawabannya 15,7 doang nih. Ya. Jadi delta L-nya sama dengan L0 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5. Ini boleh kita bikin ini aja kali ya. BTW, ini meter ya. Nah, berarti nanti ini kita rubahnya dalam bentuk dalam bentuk milimeter aja. Jadi di sini untuk yang di sini ya, untuk untuk LT-nya kita rubah ke dalam bentuk milimeter, jadinya 35
35,794 atau 35,794 kali 10 pangkat 3 mm. Oke, ini 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 15,7. Sehingga delta L-nya sama dengan L0 dikali, berapa tuh? Ya udah, kita tulis dulu aja seperti ini ya. 15,7 atau di sini kita tulisnya begini. 15,7 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 L0. Sehingga kita masukkan nih. Nah, LT-nya kan udah ketahuan nih. 35,794 kali 10 pangkat 3 sama dengan L0 ditambah ini ke namanya ke pendekan ya. Udah, kita geser dulu aja dah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita panjangin aja. Nah, tuh. Berarti ini delta L-nya adalah 15,7 kali 1,2 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali L0. Sehingga di sini L0-nya kita sama-sama kita keluarin aja. Berarti L0 1 ditambah 15,7 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 ini 35,794 kali 10 pangkat 3. Jadi ini 35,794 sama dengan L0 dikali 1 ditambah, nah ini hitung nih 1,57 ya, 1,57 ya, 15,7 sorry, 15,7 dikalikan dengan 1,2 dibagikan dengan yang namanya 100.000 ya, jadinya 0,000184. Nah, berarti untuk L0 nya ini jadinya 1,0001000184. Berarti ini 35,794. Berarti L0 nya sama dengan 35,794 dibagi 1,000184 ya, 1884. 1884 berarti L0 nya, maka jawabannya adalah, cek dulu ya, ini ditambah 1, kemudian berarti 35,794 dibagi dengan 1,000184. Jawabannya adalah 35,7. Sorry, ini kalau kita lihat ya untuk soal ini sebenarnya ini kemungkinan besar soal satuan ya. Kenapa? Karena kan panjangnya 50 meter. Terus baca pekerjaannya ini meter. Sedangkan satuannya masa yang dibaca sesungguhnya dalam satuan milimeter sih? Nggak mungkin ya. Berarti ini salah nih. Karena 35,7, 35 ini pasti dalam satuan meter nih. Ya. Ada tipe ini. Jadi di sini kita nggak usah rubah. Soalnya kalau kita tadi pakai, ini jawabannya 35.700. Ternyata jawabannya dalam milimeter ya. Jadi di sini kita nggak usah rubah. Berarti ini jadinya tetap 35,794 gitu. Oke. 35,794, 35,794, ini 35,794, 35,794. Ini 35,794 dibagi 1,000184, jawabannya sekitar 35,7. Jadi di sini kita peroleh bahwa L0-nya adalah 35,7 meter. Jadi bukan milimeter ya. So jawabannya tetap yang C. Mungkin ada tipe kali ya, nggak tahu juga. Tapi kalau emang benar-benar ini bukan tipe, fix bukan jawaban, harusnya nggak ada jawaban. Nah, ini kalau misalnya kita pakai rumus seperti ini yang harus kita cari dulu. Nah, cara kedua adalah alternatif kedua seperti ini ya. Kita ada rumus bahwa LT itu sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa delta T. Ya, kalau berdasarkan dari rumus ini ya, kalau kita turunin sendiri misalkan LT kan sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, LT-nya sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa delta T. Berarti LT-nya sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Sehingga di sini kita tinggal masukin 35,794 L0 1 tambah 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali delta T-nya ya, hitungannya ya kayak tadi di atas nih ya.
308,7 dikurang 293. Nah, 35,794 sama dengan L0. 1 ditambah hasilnya adalah 0,000184 ya, seperti itu. Kemudian ya berarti tinggal lanjut aja ke sini nih hasilnya. Tinggal lanjutin aja ke sini, ke bawahnya sama kok. Cuma palingan bedanya di atasnya ini aja. Kalau di sini kan, kalau tadi kita pakai cara ininya ya, cara secara umumnya gitu loh. Nah, apakah ada cara lain? Masih ada. Ini masih bisa kita akalin seperti ini. Mungkin nggak mau nih, ya nggak mau, kita mau ngukur seperti ini misalnya. Kita nggak mau langsung ke soalnya, boleh sebenarnya. Di sini kan kalau misalnya nih kan katanya petanya panjangnya 50 meter. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti ketika ya kalau misalnya ini naik suhunya, otomatis pitanya itu juga makin panjang dong. Benar nggak? Nah, jadi di sini kita bisa bikin kalau L0-nya 50 meter dengan delta T yang dengan T1 sebesar 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Kemudian ditanya adalah LT-nya berapa meter jika T2-nya adalah 35,7 derajat Celcius atau setara dengan 308,7 Kelvin. Ya tinggal cari, berarti LT itu sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, di sini kan karena berhubung kita nyari L0 ditambah delta L, berarti gini logikanya. Kalau misalnya nambah panjangnya ini sama di sini tuh pasti kurang lebih sama gitu ya delta L-nya. Nah, kurang lebih sama karena tergantung L0-nya aja sebenarnya. Nah, berhubung di sini kita delta L-nya kita cari dengan L0 kali alfa kali delta T gitu ya. Delta L sama dengan 50 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan, ini jawabannya hasil udah ketemu ya ini. Nah, ini nih jawabannya, ini 15,7. Nah, ini jawabannya delta L-nya sebesar berapa sih? Ini kalau dikali berarti kan 1,2 dikali 50 itu jadinya udah habis ya, komanya jadi 60. Oke, bentar. 0,50 dikali 1,2 dikali 15,7 942 ya. Jawabannya 942 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, berarti atau misalnya ini jawabannya kalau kita rubah dalam meter ini berarti 0,00942 meter. Benar nggak? Nah, karena berhubung perubahannya kecil banget, maka di sini juga kita bisa bilang bahwa sebenarnya 35,794 ini ya, 35,794 ini berarti tambahan dikit dari 35, berapa? Ya 35,7. Jadi berhubung karena nambahnya kecil banget ya, nambahnya kecil banget kan kalau kita hitung ya. Ini LT sama dengan 50 ditambah dengan 0,00942 ya. Jadinya LT-nya berarti 50,00942. Nah, meter. Nambahnya kan kecil banget nih. Berarti 50, berarti asalnya 50. Berarti kalau 35,7 sekian berarti 35,7. Jadi langsung ketemu jawabannya adalah yang C itu ya. Terserah kalian. Kalian maunya caranya nyaman yang gimana? Mau yang pakai rumus jadi boleh, mau pakai cara yang biasa boleh, atau mau pakai cara yang ini juga boleh, up to you. Nah, cuman kan kalau saya sih pasti kurang lebih milih cara yang atas ini. Karena apa? Di sini ngitungnya masih masuk akal lah ya. Kalau misalnya kita hitung pakai misalnya manual seperti itu. Sedangkan kalau yang kayak di bawah ini, kayak misalnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 hasilnya segini. Ditambah 1 masih make sense lah, masih bisa dihitung. Tapi kalau 35,794 dibagi 1 sekian, nah itu siapa yang mau ngitung kalau rinci banget? Palingan mungkin pakai pendekatan. Nah, cuman kalau semakin pendekatannya agak salah, itu jawabannya bisa ngawur. Karena bisa aja ternyata tiba-tiba 35,8. Kan nggak mungkin kan? Nah, gitu. Atau 35,6 bisa jadi. Jadi yang ini pasti nggak mungkin ya, karena kan nggak mungkin di atasnya awalnya. Nah, aslinya tuh nggak mungkin di atasnya karena kan memuai. Nah, jadi tinggal jawabannya antara C, D, atau E. Tapi kalau kita pakai pendekatan misalnya, kita pakai pendekatan ya kemungkinan besar ya 35,794 dibagi 1 koma itu ya hasilnya sekitar 35,7.
Karena kalau 35,6 ya udah agak jauh ya. Makanya tergantung pendekatannya kayak gimana. Nah gitu, jadi kalau misalnya kalau kalian mau pakai pendekatan yang monggo ya, 35,794 dibagi 1,001884 itu pendekatannya adalah ya kurang lebih 35,7 dibagi 1 kurang lebih. Kenapa nggak 35,8? Karena nggak mungkin. Pasti ini L0-nya itu pasti di bawahnya dia. Ya, makanya kita pakai pendekatannya. Kalau mau pakai pendekatan untuk di sini, kalian pakainya ya 35, hitungnya adalah 35,7 dibagi 1. Jadi berhubung karena di atasnya kita bulatkan ke bawah, kita drop, maka di sini jadi kalau di atasnya kita drop, ya bawahnya kita harus drop juga gitu. Jadi biar adil lah. Jangan 35,7 dibagi 2 gitu kan. Enggak, jangan. 35,7 dibagi 1. Sehingga jawabannya ya ini mendekati gitu ya. Jawabannya 35,7 meter. Tuh, di jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 36.